Oke teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin share yaitu bagaimana cara backup firmware, baik itu untuk router, STB, TV, DVD maupun perangkat elektronik lainnya. Oke, pembahasan seputar backup ini sebenarnya sudah pernah saya bahas sih cukup lama, tetapi saya coba angkat kembali ini buat teman-teman yang mungkin belum menemukan video lama-lama saya yang di tahun-tahun sebelumnya. Ini kebetulan untuk kali ini ada hubungannya dengan router sih. Jadi kali ini saya ingin coba backup sebuah router yang taruhlah kita tidak bisa login admin ataupun tidak bisa login user. Jadi dengan cara ini kita bisa membackup firmware-nya secara langsung dari routernya. Beberapa alat yang dibutuhkan untuk backup ini tentu saja ini ada alat ya, alat khusus. Kebetulan alat yang saya gunakan kali ini berhubungan dengan video lama saya yaitu CH341 Programmer. Untuk menggunakan alat ini pernah saya bahas cukup lama. Teman-teman bisa cek link di deskripsi ya untuk seputar cara menggunakannya, untuk memasangnya ataupun yang berhubungan dengan alat ini. Kemudian untuk programnya juga sudah saya pernah bagikan cukup lama. Semuanya informasi berhubungan dengan CH341 ini saya taruh di deskripsi, baik untuk cara menggunakannya maupun untuk softwarenya ya. Oke, untuk membackup suatu router ini teman-teman tentu saja harus mengetahui dulu itu bagian memori flashingnya ada di mana, begitu ya kira-kira. Untuk router standarnya menggunakan tipe flashing 25 ya. Untuk videonya sudah pernah saya bahas di video sebelumnya atau teman-teman bisa cek di komentar yang saya sematkan. Jadi untuk cara membaca tip CPU, tip ulan, tip flashing, tip IC control, tip RAM, dan SSD dan lain-lain itu pernah saya bahas ya di video sebelumnya. Oke, langkah pertama, jika teman-teman sudah memiliki aplikasi CH-nya ataupun teman-teman sudah memiliki alatnya, mungkin ini pertama kali ketika teman-teman menggunakan alat, tentu saja drivernya harus terinstall. Nah teman-teman bisa perhatikan, pastikan drivernya terinstall seperti ini ya. Jadi tidak ada tanda seru ataupun tanda-tanda silang ya. Jika drivernya belum terinstall, maka untuk alat CH-nya ini tidak akan bisa bekerja ya. Pastikan teman-teman sudah menginstal drivernya. Oke, setelah alatnya teman-teman tancapkan di bagian IC bagian flashingnya ya, langsung buka saja untuk alatnya. Nah jika tidak terbuka, jika teman-teman kebetulan menggunakan semadap, silahkan matikan dulu semadapnya sementara. Nah, seperti ini ya. Lalu kita buka lagi. Kemudian langkah pertama teman-teman lakukan detect saja. Nah di sini ya. Nah kenapa saya menganjurkan teman-teman untuk mengenal tip chipset, tip memory flash ya, khususnya untuk IC flashingnya itu sudah saya bahas di video sebelumnya. Nah jika teman-teman pas selagi melakukan detect seperti ini ya, jika tulisannya IC not respond, itu berarti belum terpasang dengan benar atau bahkan itu cara pemasangannya terbalik ya. Jadi pastikan tidak terbalik ya. Di sini saya coba langsung detect saja. Nah jika hasilnya banyak seperti ini teman-teman kalau melihat video saya sebelumnya itu pasti akan tahu ya, untuk tip chipset ataupun IC flashing yang teman-teman gunakan, jika hasilnya seperti ini kok banyak ya kedeteknya, itu kalau teman-teman melihat video saya sebelumnya itu pasti tahu ya, karena untuk tip chipset ini tertera pada IC-nya. Kebetulan untuk router ini menggunakan yang 25640 6E. Kemudian select. Nah, selanjutnya lakukan read ya. Nah, teman-teman kita ini read dulu ya. Sebelum backup kita read karena yang di backup itu yang muncul di sini ya. Kita read. Jadi tutorial ini saya hanya bahas seputar backupnya saja, bukan untuk flashingnya. Untuk standar tutorial flashing itu sudah sering saya bagikan sih sebenarnya di video lama saya. Jika teman-teman kebetulan baru pertama kali mengunjungi channel YouTube saya ya. Tunggu untuk proses pembacaannya. Setelah kita baca, di sini kita akan verifikasi dulu sebentar. Kalau sudah selesai verifikasi, kita langsung simpan untuk firmware-nya. Ya, jadi teman-teman ketika ingin ngoprek suatu alat elektronika seperti router ini, STB maupun yang lain-lain,
teman-teman nantinya kalau ada kendala atau break ataupun error, teman-teman nanti bisa mengembalikannya ke semula ya. Jadi ketika teman-teman menggunakan alat CA ini, itu pastikan ya, misalkan ini router, itu tidak ada strum masuk ya, maksudnya strum dari adaptor ya, jadi jangan dicolokkan adaptornya. Oke, ini sudah selesai. Selanjutnya kita verifikasi dulu sebentar ya, jangan detect chip, ini cari saja yang verifikasi. Kalau sudah selesai verifikasi, langsung kita backup saja. Sebenarnya ini saya sudah membackup sih, tadinya saya mau langsung ke cara modifikasi firmware-nya sih ya, ataupun mengupgrade ya. Ini kebetulan router yang sebenarnya bisa teman-teman gunakan untuk paralel sih sebenarnya. Jadi jika teman-teman gak ingin paralel router, ini salah satu router murah meriah yang bisa teman-teman gunakan ya untuk paralel internet di rumah teman-teman. Oke, verifikasi sudah selesai. Selanjutnya teman-teman klik save as. Nah, bisa di sini di file, bisa langsung klik logo ini saja, kita save. Di sini kita langsung backup bin saja. Saya hapus dulu yang itu. Ini sudah saya hapus dulu ya sementara. Kita save. Nah, berarti ini sudah berhasil kita backup untuk firmware-nya. Maka dengan demikian, teman-teman jika ingin ngoprek router teman-teman, jangan khawatir rusak untuk software-nya ya ataupun firmware-nya. Jadi teman-teman nanti bisa mengembalikan lewat alat ini dengan cara melakukan programming IC ataupun flashing ya. Dan cara ini yang biasa saya lakukan ketika melakukan servis elektronik ya, khususnya jika ada alat ataupun perangkat elektronik baru yang firmware-nya belum ada, biasanya saya lakukan backup dulu, lalu saya kumpulkan di komputer. Contohnya seperti itu ya teman-teman. Oke, sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.